Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Pastor Ed, dalam acara kesayangan kita yaitu Hikmat Hari Ini. Beberapa hari yang lalu saya berbicara tentang kematian dan bagaimana seseorang berhadapan dengan kematian. Malam ini saya tidak hanya bicara tentang kematian itu sendiri dan bagaimana seseorang berhadapan dengan kematian, tetapi lebih lagi bagaimana seseorang itu berhadapan dengan kesengsaraan hidup, dengan kesusahan hidup, dengan stres dalam hidup ini. Saudara-saudara, sakit penyakit, kematian membuat orang khawatir. Dan kekhawatiran membuat orang takut. Kekhawatiran membuat orang stres. Kekhawatiran membuat orang putus asa. Bahkan ada orang yang sulit tidur karena khawatir. Saya tidak tahu apakah Anda dalam posisi seperti itu. Dengan kata lain, saudara, kekhawatiran tidak membawa nilai positif apapun bagi hidup kita. Karena itu Tuhan Yesus Sang Pemberi Hidup berkata dan mengingatkan kita dengan suatu pertanyaan retoris. Dia bertanya, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara bisa baca ini dalam Matius 6 ayat 27. Dengan kata lain Kristus berkata, apakah dengan khawatir engkau mendapatkan umur yang lebih panjang? Apakah dengan khawatir engkau mendapatkan hidup yang bahagia? Jawabannya tidak. Tidak sama sekali. Malah Kristus mengingatkan kita bahwa kekhawatiran adalah ciri khas orang yang tidak bergantung pada Tuhan. Kekhawatiran adalah ciri khas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, kata Tuhan Yesus dalam Matius 6 ini juga. Saudara dalam hati mengatakan, wah ini bahaya. Mengapa saudara mengatakan bahaya? Karena dalam hatimu saudara mengatakan, wah saya sering khawatir. Bahkan saya agak sulit keluar dari kekhawatiran. Saya kurang tidur. Bagaimana ini? Ya saudara, setiap kita mengalami ini. Ada yang tingkat kekhawatirannya lebih tinggi dari yang lain. Nah, mengapa khawatir? Mengapa khawatir? Karena kita masih ada dalam dunia ini yang penuh dengan dosa. Dan iblis memakai akan kelemahan daging kita untuk menjatuhkan kita. Iblis memakai akan kekhawatiran kita agar kita bergantung pada Dia, bukan kepada Tuhan. Maka sekarang pertanyaannya, apa yang harus Anda buat? Tuhan Yesus mengarahkan kita untuk kita melihat bukan kepada kelemahan-kelemahan kita, tapi Tuhan Yesus mau supaya kita fokus pada kerajaannya, pada kekuatannya, pada siapa Dia. Karena itu Tuhan Yesus dalam pasal ini mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Supaya Anda terhindar daripada kekhawatiran, maka Anda harus buat apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagaimana caranya? Hanya satu cara. Dahulukan kerajaan Allah. Prioritaskan kerajaan Allah. Mencari kerajaan Allah berarti bahwa fokus kita bukan pada kekhawatiran-kekhawatiran hidup, kelemahan kita, tetapi fokus kita kepada kekuatan Tuhan, kerajaan Tuhan. Karena dengan berfokus, dengan mencari akan kerajaan Tuhan, berfokus pada kerajaan Tuhan, maka kita melihat pada Yesus yang adalah Raja di atas segala raja. Mencari kerajaan Tuhan itu berarti bahwa kita mengakui dalam seluruh hidup kita bahwa hidup ini diatur oleh Sang Raja itu. Kan itu saudara, akuilah Dia sebagai Tuhan dan Rajamu setiap derap langkahmu, maka Anda akan terhindar dari rasa kekhawatiran. Teruslah membaca aturan Rajamu, surat Rajamu, yaitu Alkitab. Teruslah bertemu dengan anak-anak Raja yang lain, saudara-saudara kita dalam Tuhan, dalam ibadah rumah tangga, dalam gereja. Teruslah berdiskusi tentang kebesaran Rajamu. Maka engkau akan semakin yakin bahwa Rajamu itu telah menang atas maut. Dan engkau juga yang adalah anak Raja pasti akan menang.
Carilah dahulu kerajaan Allah, sibuk dengan kerajaan Allah, maka hal kekhawatiran, rasa khawatir akan terhindar dalam hidupmu. Sampai jumpa dalam acara yang sama, hikmat hari ini yang membangun dan menolong akan imanmu.